Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Kuman Channel. Tapi hari ini saya lagi apes teman-teman, dan apesnya saya bikin sendiri. Ceritanya saya pengen ngombyok burung cucak keling. Niatnya saya pengen bikin untuk masteran di rumah ya. Tapi karena saya kesusu, bahasa Indonesianya kesusu apa ya, tergesa-gesa, jadi pas ngombyok saya nggak teliti, saya dapatnya malah burung minus teman-teman. Minusnya tuh kakinya bengkak teman-teman, pas di persendian itu bengkaknya lumayan gede, dan saya nggak kelihatan bengkak di kakinya itu ya, apalagi kalau nggak namanya apes kalau kayak gitu. Tapi nggak masalah buat saya teman-teman, justru burung-burung minus seperti itu dia pasti menyimpan potensi yang besar sekali. Biasanya burung minus-minus seperti itu dia punya kelebihan yang burung lain yang tidak punya. Dan juga saya yakin untuk bengkak di persendian burungnya itu bisa diobatin teman-teman. Makanya burung ini tetap saya ambil dan nanti akan saya treatment atau saya terapi biar bisa normal lagi. Insya Allah bisa, saya yakin teman-teman. Jadi ya istilahnya masih ada harapan gitu loh teman-teman, burung ini bisa sembuh. Kalau dilihat sekilas pun burung ini juga sehat, makanya masih bagus, bulunya mulus, nggak lemes. Jadi saya yakin masih bisa sembuh karena burungnya juga masih aktif seperti itu. Ya wis lah, kita langsung lanjut aja ke persiapan bahan-bahan untuk terapi kaki burung ini ya teman-teman. Pertama saya siapkan minyak tawon. Nah, untuk minyak tawon ini teman-teman bisa cari di apotek, tapi untuk alangkah lebih bagusnya teman-teman bisa cari di toko obat Cina. Nah, di sana namanya minyak bangleng ya, atau minyak tawon. Biasanya kalau di toko obat Cina itu kualitasnya lebih bagus daripada yang di apotek. Nah, nanti fungsinya ini untuk ngurut atau untuk memijat kaki yang bengkak nanti. Yang kedua saya siapkan 1 siung bawang putih. Nah, nanti ini dibelah jadi 2. Ini nanti dipakai untuk untuk menggosok sebelum dikasih minyak tawonnya. Nah, kenapa saya pakai bawang putih? Karena bawang putih ini menghangatkan ya teman-teman. Nah, nanti pertama kita gosok pakai bawang putih untuk membuka pori-pori di bagian yang bengkak tersebut sebelum dioles pakai minyak tawon, sehingga nanti minyak tawonnya bisa meresap dengan baik ya teman-teman. Untuk burung ini sendiri insya Allah burung ini jantan. Saya lihatnya dari warna bola matanya teman-teman. Untuk warna bola matanya, kalau betina dia agak sedikit warna orange, sedangkan untuk jantan dia akan warna merahnya merah pekat. Nah, ini bisa dilihat sendiri warnanya warna merah pekat, dan di punggungnya ada warna metalik teman-teman. Nah, selain itu saya juga lihat dari pennya seperti kenari, kalau jantan agak menonjol. Nah, jadi ini insya Allah burung ini jantan dan masih trotol. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini bengkaknya sudah sebesar itu ya teman-teman. Jadi cukup kasihan juga di burungnya, dia jadi nggak nyaman untuk mangkringnya. Dia bisa mangkring tapi nggak sempurna gitu loh teman, dia sering kepleset, dia sering jatuh ke bawah karena bengkaknya itu. Nah, kemungkinan burung ini bisa bengkak seperti itu, kemungkinan pertama ketika dia didapat dari alam, dia kan agak giras ya teman-teman, dimasukkan keranjang, dia nabrak-nabrak, kakinya bisa keselip di antara lubang-lubang keranjang dan dia maksa narik. Nah, di situ mungkin dia keselio untuk sendinya. Kemungkinan terburuk kakinya bisa patah. Dan semoga enggak ya untuk kemungkinan terakhir kakinya patah, karena untuk kaki patah agak sedikit sulit untuk dikembalikan di kondisi awal. Kalaupun keselio dia masih bisa kembali di kondisi awal. Nah, ini untuk terapinya pertama saya ambil 1 siung bawang putih, saya bagi menjadi 2, lalu saya oles-oleskan di bagian kakinya yang bengkak. Fungsinya yaitu
dia membuka pori-pori kulitnya teman-teman, karena bawang putih ini kalau digosok-gosokkan akan terasa cukup panas. Makanya ketika digosokkan seperti ini dengan harapan nanti pori-porinya buka, dan ketika nanti digosok dengan minyak tawon, itu minyak tawonnya bisa meresap dan bisa membuat urat-uratnya aktif kembali, dan juga nanti bisa merasa hangat, burungnya bisa merasa nyaman, seperti itu teman-teman. Setelah kita olesin pakai bawang putih ya teman-teman, nanti kita akan olesi pakai minyak tawon. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan diolesi bawang putih itu pori-porinya terbuka, sehingga nanti ketika kita oles pakai minyak tawon, itu minyak tawonnya dapat meresap dan nanti dapat mengaktifkan kembali saraf-saraf yang sudah lama istilahnya beku gitu teman-teman. Nah, ini saya ambil minyak tawonnya, saya oleskan. Saya ngolesnya itu pelan-pelan ya teman-teman, saya ngurutnya juga pelan-pelan, takutnya nanti kalau saya ngurutnya agak keras dikit, nanti burungnya malah merasa kesakitan, dan juga nanti malah ndak sembuh-sembuh karena burungnya stres. Saya urut mulai dari pangkal pahanya, saya urut sampai ke bawah. Tentunya dengan perlahan-lahan ya teman-teman, terutamanya di sendinya yang bengkaknya lumayan besar, itu saya urut perlahan-lahan supaya nanti peredaran darahnya menjadi lancar lagi, dan juga nanti yang bengkak jadi teraliri lagi dengan pembuluh darah, sehingga nanti bisa normal lagi. Nah, pas saya olesi dengan minyak tawon ini juga saya lakukan simulasi ya teman-teman, di sendinya saya tekuk seperti itu dengan tujuan nanti supaya sendinya nggak kaku ya, karena saya nggak tahu ini bengkaknya mulai dari kapan. Takutnya kalau sudah bengkaknya terlalu lama dan tidak ada penanganan, biasanya sendinya jadi kaku dan tidak bisa ditekuk. Nah, seperti itu teman-teman, saya tekuk seperti itu dengan tujuan sendinya menjadi lemes lagi, dan juga sendinya dalam tanda kutip terlumasi lagi dengan oli yang ada di sendinya itu sendiri. Untuk settingan kandangnya itu sudah saya persiapkan, sudah saya pasang karpet ya teman-teman. Soalnya karena burung ini nangkringnya masih belum benar-benar sempurna, seringnya kepleset ya teman-teman, seringnya turun ke bawah. Nanti kalau nggak dialasin pakai karpet, takutnya malah kejepit lagi, malah tambah parah. Untuk makanannya dia saya jor pakai pisang kepok ya teman-teman, saya kasih 2 setiap hari, karena jalak memang burung yang rakus ya, dikasih tiap hari ya, meskipun dikasih 2 ya tetap habis, karena memang makanan utama burung jalak ya pisang nih. Cucak keling nih masuk dalam keluarga jalak-jalakan ya, makanya rakusnya sama, joroknya juga sama kayak jalak kebo atau jalak yang lain. Ini saya jor pakai pisang kepok biar recovery dari dalam tubuhnya juga sempurna. Setelah kita terapi dari luar, recovery dari dalam tubuhnya juga harus sempurna biar penyembuhannya cepat, seperti itu teman-teman. Beruntungnya saya dapat burung ini tuh nafsu makannya masih tinggi teman-teman. Meskipun kakinya bengkak, bisa dilihat sendiri nafsu makannya juga nggak turun sama sekali. Jadi masih ketolong lah dari nafsu makannya, untuk biar burung ini tidak terlalu lemes, burung ini tidak terlalu ngerasain sakitnya, dan juga nanti penyembuhan dari dalamnya juga cepat, seperti itu teman-teman. Oke lah, saya cukupkan ya teman-teman. Semoga seminggu lagi saya bisa update untuk progres dari burung ini. Harapannya sih bisa sedikit berkurang bengkaknya, bisa sedikit kempes bengkaknya. Yang belum subscribe,
Segera subscribe, yang belum like dan komen segera like dan komen ya teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channel ini dengan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat seputar dunia burung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau, salam lestari.